Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 220873, kelas RA2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Pak Fadli Zil Ikrom MPD. Langsung saja, di sini sudah ada pengertian e-learning. Secara umum, e-learning materi pembelajaran yang dikirim menggunakan suatu alat media elektronik, bisa berupa internet atau ekstranet, internet, audio atau video, tab, satelit, broadcast, interaktif, TV, CD-ROM, dan komputer, based training CBT, sehingga lebih fleksibel untuk mendukung dan meningkatkan proses pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Secara umum ada beberapa manfaat dari e-learning bagi dunia pendidikan, yaitu yang pertama, ada perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peningkatan brand image. Yang ketiga, ada tersedianya materi pembelajaran yang luas dan mudah diakses. 4. Independent e-learning. 5. Efektivitas pengajaran. 6. Fleksibilitas tempat dan waktu. 7. Kecepatan distribusi. 8. Penghematan biaya. 9. Ketersediaan on demand. 10. Standarisasi pengajaran. Selanjutnya ada fungsi e-learning. Yang pertama, tambahan suplemen. Peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih apakah belajar dengan tradisional atau menggunakan e-learning, karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggunakan e-learning, jadi hanya bersifat opsional. Meskipun demikian, siswa yang menggunakan e-learning jauh akan lebih memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Lanjut, 2. Pelengkap. Komplement. Fungsi ini diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement, pengayaan atau memberikan remedi untuk peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran tradisional. Lanjut, pengganti substitusi. Bagi sekolah yang sudah maju biasanya menyediakan alternatif pembelajaran berupa e-learning. Hal ini dimaksudkan agar jika sewaktu-waktu jika pendidik tidak bisa hadir dalam kelas bisa dengan mudah menggantinya dengan melakukan pembelajaran menggunakan e-learning. Di samping itu juga, siswa secara fleksibel dapat mengelola kegiatan pembelajarannya sesuai aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan e-learning. Yang pertama, kualitas pembelajaran menjadi lebih optimal. 2. User-friendly, bebas dari kerepotan. 3. Cara belajar yang aman, nyaman, dan sehat. 4. Waktu proses belajar mengajar menjadi lebih hemat. 5. Ilmu dan pengetahuan peserta didik dapat berkembang serta pelajar didik lebih bisa mandiri. Yang keenam, tidak menggunakan kertas. 7. Peserta didik dapat mengakses sesuai dengan keinginannya. 8. Lebih fleksibel. 9. Tersedianya fasilitas e-moderating.
10 siswa dan guru bisa memanfaatkan bahan ajar yang telah tersedia melalui akses internet. Selanjutnya di sini yang 11, siswa bisa dengan mudah untuk mempelajari kembali bahan ajar kapanpun sesuai dengan yang dikehendaki karena bahan ajar sudah ada di dalam komputer. 12. Dengan memanfaatkan akses internet, siswa dengan leluasa bisa memperoleh informasi, materi pembelajaran yang terkait sesuai dengan yang dibutuhkan. 13. Dapat digunakan sebagai ajang diskusi bagi pendidik dan peserta didik tanpa ada batasan jumlah, sehingga bisa menambah wawasan keilmuan yang lebih luas. 14. Peserta didik yang awalnya pasif akan berubah menjadi lebih aktif. 15. Biaya transportasi menjadi lebih hemat. 16. Secara keseluruhan biaya pendidikan menjadi lebih hemat. Dan yang terakhir, wilayah yang dijangkau jauh lebih luas. Selanjutnya, kekurangan e-learning. Yang pertama di sini ada proses interaksi langsung antara guru dan siswa jauh menjadi berkurang. Bahkan interaksi langsung antar siswa pun juga akan jarang dilakukan mengingat mereka sudah berkomunikasi menggunakan e-learning, sehingga hal ini dapat menghambat terbentuknya value dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Kecenderungan mendorong tumbuhnya aspek bisnis serta terabaikannya aspek akademis dan aspek sosial. 3. Perubahannya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional. Lanjut di sini yang keempat, lebih cenderung ke arah pelatih daripada ke arah pendidik. 5. Belum meratanya akses internet di setiap daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya aliran listrik, telepon maupun internet. 6. Siswa yang motivasi belajarnya rendah akan cenderung gagal. 7. Rendahnya skill pendidik peserta didik adalah menggunakan teknologi. Selanjutnya, karakteristik e-learning. Menurut Rosenberg 2001 dalam Totugiarto SPD NDB, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran dan informasi. Selanjutnya, karakteristik e-learning menurut Nursalam 2008-132. Yang pertama itu memanfaatkannya jasa teknologi elektronik. Kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. 3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya di sini ada manfaat e-learning. Manfaat dalam e-learning dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada pembelajaran lebih realistis dan kontekstual. Yang kedua, penggunaan internet e-learning sangat efisien dan praktis. 3. Guru hanya perlu googling di internet untuk mencari media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. 4. E-learning sebagai sumber belajar. Dan kelima, berfungsi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama, membuat siswa lebih peka terhadap teknologi. 2. Kelas online
3. Memudahkan dalam pelaksanaan ujian nasional. 4. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Dan di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. E-learning merupakan suatu pembelajaran yang mana proses transformasi pembelajaran antara peserta didik dan pendidik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning ialah suatu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkan e-learning. E-learning adalah penggabungan antara prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi dalam suatu pembelajaran yang dilakukan dengan cara jarak jauh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.